Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agwin Fahmi Fahanani, STMT. Saya dosen tetap Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Di sini saya akan membuat video sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran sebagai syarat untuk pelaksanaan sertifikasi dosen 2025. Dalam video ini saya menyampaikan gambaran umum tentang mata kuliah Fisika Kesehatan yang saya ampu kepada mahasiswa program studi sarjana kebidanan. Mata kuliah ini memiliki bobot 1 SKS dan diperuntukkan untuk mahasiswa tahun pertama. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah memberikan bekal kepada mahasiswa tentang fisika dasar untuk dihubungkan dengan ilmu kesehatan, khususnya di bidang kebidanan. Kemudian perkuliahan ini mencakup penjelasan teori tentang fisika sebagai contoh termodinamika, mekanika, tekanan, biosinyal, dan juga ultrasound. Kemudian mahasiswa juga ada kegiatan berupa project based learning, berupa mengerjakan makalah dan presentasi tentang penerapan fisika di bidang kebidanan. Mata kuliah ini dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL, antara lain CPL 3 menguasai teori dasar ilmu kebidanan dan biomedik, CPL 4 mengaplikasikan asuhan kebidanan fisiologis, CPL 6 memiliki kemampuan deteksi dini dan tata laksana awal penanganan kasus kegawat daruratan, CPL 8 mengaplikasikan ilmu kebidanan secara kritis, logis, sistematis, dan inovatif, CPL 9 mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang menerapkan nilai humaniora sesuai keahliannya dalam rangka menghasilkan solusi. Untuk mendukung pencapaian tersebut telah dirumuskan CPMK yang fokus pada kemampuan memahami teori fisika dasar dan menemukan solusi dari permasalahan kesehatan khususnya di bidang kebidanan dengan cara menganalisa dan pengaplikasian fisika. Sebagai bagian dari proses pembelajaran, berikut ini saya tampilkan cuplikan video micro teaching pada pertemuan pertama dengan topik termodinamika dan pengaplikasiannya pada bidang kesehatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang fisika kesehatan, materinya tentang termodinamika. Nanti kita aplikasikan di kesehatan. Ini LO, learning objektif. Yang pertama nanti harapannya adik bisa memahami tentang apa itu termodinamika. Yang kedua, macam-macam termometer. Ini banyak jenisnya ya. Kemudian juga bagaimana tubuh kita ini bisa meregulasi suhu. Dan kemudian pengaplikasian fisika termodinamika ke kesehatan. Nah, ini arti termodinamik dari bahasa Yunani. Termos artinya panas. Termos itu bukan termos yang alat minum dia. Dinamis artinya perubahan ya. Dinamika perubahan. Nah, termodinamika artinya adalah cabang ilmu dari fisika yang membahas tentang panas dan suhu dan bagaimana hubungannya dia dengan energi, usaha, radiasi, dan property of matter. Kemudian lebih luas, termodinamika juga bisa membahas tentang transfer energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, dikatakan bahwa di sini sebenarnya panas didasarkan dari energi kinetik yang terus bergerak. Jadi panas itu sebenarnya itu gerakan molekul ya. Jadi kalau ada persentuhan, ada punya suhu panas, persentuhan dengan benda yang lebih tinggi, nanti ada akan transfer gerakan kinetik molekul. Nah, kita bahas suhu dan termometer. Nah, kita mengambil termodinamika hukum Bernoulli untuk termometer ini. Jadi dikatakan jika ada dua sistem yang mempunyai persamaan suhu, maka dia bisa kemudian ada suhu alat atau medium yang ketiga mempunyai suhu yang seimbang juga sama.
Nah, dikatakan bahwasanya alat tersebut bisa kita gunakan untuk mengukur suhu yang pertama. Ini TA, TB, TB dan TC, sehingga TC itu dengan TA. Simpel sebenarnya, hukum ke-0 dari termodinamika. Nah, makanya ini kita buat untuk kita terapkan ke termometer. Nah, jika ada termometer yang terkalibrasi, jadi sudah diukur di termometernya, sudah terkalibrasi, kemudian kita letakkan ke termometer medium yang kita ukur, ya. Entah itu di bawah lidah gitu ya, atau di ketiak ya, aksilari, dan lokasi-lokasi kulit lainnya. Nah, jika ada equilibrium ya, kesamaan keseimbangan, nah, maka kita bisa mengukur suhu yang terhitung yang terdapat pada badan atau tubuh kita. Ini ya. Jadi jika ada, semisal ini ketiak ada, kemudian ini sudah ada ukur yang sudah terkalibrasi. Nah, kemudian ini ada termometer kalibrasi. Nah, sehingga termometer ini bisa dikatakan dia alat yang teruji untuk mengukur suhu. Nah, suhu tubuh. Mengapa suhu tubuh itu perlu di maintenance ya? Ada tahu kenapa? Mengapa perlu di maintenance? Mengapa perlu dipertahankan? Karena pada keadaan kritis ya, misal kalau di bawah suhu normal misalnya, nah, kalau di atas hipotermia, nah itu berbahaya bagi tubuh kita. Nah, ini katakan di buku kaitan ya, buku fisiologi 3,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, tubuh kita yang mengatur. Ada nggak bagian tubuh yang mengatur suhu? Di mana? Nah, suhu tubuh bisa diukur di berbagai macam, ya. Mulut, ketiak, ampit, ya, rektum. Nah, sampai pada bagian kor, ya. Rektum termasuk kor, ya. Esophagus, bladder. Nah, ini unit temperatur, ya. Kalau di negara kita, ya, Asia banyak menggunakan Celcius. Nah, di Eropa ada Fahrenheit, gitu, ada Kelvin. Nah, ini kalau 0 derajat Celcius sekarang berapa? 0 derajat Celcius. Fahrenheit berapa? 32 derajat Fahrenheit. Oke. Nah, apa itu termometer? Sama ya, dari Yunani, thermos, heat, meter, bisa untuk alat untuk mengukur suhu. Ya. Jadi lebih tepatnya dia untuk mengukur panas, perubahan panas. Nah, ini macam-macam termometer yang terdapat di jurnal. Nah, ada termometer rektum. Nah, ini dia menggunakan termistor ujungnya. Nah, ini dia dikatakan dia juga akurat dibandingkan dengan termometer seperti ketiak dan juga orang. Nah, ini ternyata dia juga bergantung pada kedalaman juga ya. Semakin dalam semakin akurat. Oral, nah, diletakkan di bawah lidah. Nah, ini dikatakan dia lebih mudah diakses, ya. Less prone to operator error. Jadi tidak perlu dokter ya, atau nakes dalam penggunaannya. Nah, cukup orang biasa gitu ya, ibu-ibu ya, atau mencek anaknya ini bisa. Karena mudah digunakan, mudah untuk dioperasikan. Tapi dikatakan juga di jurnal, nah, ini ada beberapa jurnal review. Nah, ini mudah terinfluence suhu sekitar, suhu ruangan. Ya, makanya ketika dicek, setelah dikeluarkan dari mulut, kemudian langsung dicek, dicatat. Axillary thermometry. Nah, ini dikatakan di arteri aksilari. Nah,
3-4 menit. Dikatakan juga akurasi rendah untuk mendeteksi penyakit pada anak kecil. Makanya kadang dari kedua termometer ini yang digital ini, biasanya dia setelah dikeluarkan ada bunyi titik. Nah itu dia langsung di lock, mengelok hasilnya, sehingga nanti ketika dikeluarkan dia tidak terpengaruh oleh suhu ruangan. Esofagus, nah ini keterangan di esofagus ini bahannya bahan PVC, bahan material yang tidak beracun, tidak membuat darah berkoagulasi. Dikatakan very accurate, sangat akurat untuk mengukur core. Kan sebenarnya kita ukur dalam core tubuh kita mau terangkan sama hipotalamus. Kemudian penggunaan arteri, ini saat operasi biasanya diletakkan. Ini juga dikatakan sebagai gold standar untuk pengecekan suhu tubuh. Ini biasanya karena ini kelebihan dia sangat kuat, kekurangannya dia invasif. Bladder, kita akan komik. Nah ini juga masih tinggi, akan tetapi dia ada kekurangan ketika jumlah urinnya menurun. Maka dia dikatakan juga untuk mengecek suhu yang berada di urin, dimana dia suhu urin itu juga merefleksikan suhu core. Nah, ini teknologi terbaru pakai membran timpani di eardrum. Nah, ini sebagai gold standar karena dekat dengan hipotalamus. Ini juga unik ini passive thermometry. Nah, ini untuk bayi sehingga dia lebih nyaman dalam penggunaannya. Atau ini yang terakhir ingestible thermometry. Ini pil isinya sensor. Biasanya digunakan untuk riset saja untuk atlet gitu untuk mengecek suhu tubuh ketika dia melakukan aktivitas exercise. Nah, dicek. Nah, nanti dia bisa keluar melalui feses Jadi saat sebelum itu dia sudah membaca data-data di dalam core tubuh. Heat transfer. Oke, ini materi berikutnya tentang mekanisme kehilangan panas tubuh. Ini sedikit fisiologi. Jadi ternyata setelah kita sadari kita itu kehilangan panas tubuh. Paling banyak adalah melalui radiasi. Kita radiasi benda sekitar. Jadi radiasi berarti tanpa ada sentuhan. Jadi kita radiasi benda sekitar yang mempunyai suhu yang lebih rendah, sebanyak 60%. Kemudian kita juga radiasi benda yang kita sentuh. Ada dua macam konduksi benda yang tidak bergerak, dengan konduksi benda yang bergerak. Contohnya adalah udara yang bergerak dia bersentuhan dengan kulit kita. Dan yang terakhir adalah evaporasi. Kita bahas satu persatu. Radiasi. Jadi radiasinya adalah radiasi inframerah. Jadi bentuk dari radiasi suhu adalah inframerah. Nah, ini sekitar 5-20 mikrometer panjang gelombangnya, atau 10-30 kali lipat dari panjang gelombang cahaya nampak. Nah, jika tubuh mempunyai suhu lebih tinggi daripada sekitar, maka kita meradiasi panas ke benda sekitar tanpa sentuhan, tembok atau kondisi teman Anda juga bisa. Misal suhu teman Anda lebih rendah. Nah, ini Pak rumus sama kalori epsilon, sigma, suhu pangkat 4 dan suhu pangkat 4 ini pada badan. Ini yang depannya adalah yang panas, yang C-nya kok yang kita radiasi dikalikan luas permukaan objek yang kita radiasi. Ini contoh soalnya.
Kalau yang sigma ini adalah konstantasi Boltzmann, ya. Ini sama 5,6 sekian. Jangan lupa suhu ini kita ubah dulu ke Kelvin, ya. Nah, karena kesamaan setelah Boltzmann ini menggunakan Kelvin. Emisivitas koefisien, nah nanti ada tabelnya ya. Nah ini emisivitas koefisien. Kalau kita lihat yang mendapati 1, dia mempunyai koefisien emisivitas yang paling tinggi. Nah ini black pen ya, lukisan hitam gitu. Makanya kalau Anda ngecat kamar Anda pakai cat hitam, wah terasa hangat ya, hangat dan panas. Contoh seorang atlet duduk tanpa pakaian, nah, artinya ini dia tidak memproduksi ya baju dan celana yang dia pakai, jadi dia langsung meradiasi suhunya ke benda sekitar. Nah ini dinding gelap pada temperatur 15 derajat Celcius. Dinding gelap berarti dia 1 ya. Dia. Perkiraan kalau dengan radiasi dengan temperatur kulit sebesar 34 derajat Celcius. Jadi ini kedua ini harus diubah dulu ke Kelvin, kemudian baru dikurangi. Oh ini ada emisivitasnya 0,7 ternyata untuk dinding yang gelap. Permukaan kubah tidak bersentuhan dengan kursi 1,5 tadi ya, luas permukaannya. Nah ini hasilnya emisivitas dikalikan konstantasi Boltzmann. Nah ini dikalikan luas delta T, jangan lupa diubah ke Kelvin, hasilnya 120 Joule. Kurang lebih seperti itu ya untuk ujiannya. Aplikasi dari radiasi, nah ini bisa melakukan termografi. Jadi untuk menghasilkan citra dari radiasi ya, ini konstruksi citra. Ini untuk mengecek cell cancer. Biasanya cell cancer dia menghasilkan panas yang lebih tinggi, nah, sehingga dia merah ya, mamografi biasanya. Kemudian ada mikrowave radiasi. Nah ini radiasi ya, menggunakan high frekuensi elektrik. Nanti bisa menaikkan blood flow, mengurangi sakit, kemudian meningkatkan pergerakan dari pergerakan penyembuhan jaringan. Ultrasound terapi ini juga termasuk aplikasi dari radiasi ke bidang kesehatan. Kita bahas mekanisme dilakukan yang kedua. Nah, kita juga bisa mengalirkan panas ya dengan benda yang kita sentuh. Nah, coba Anda sentuh kursi Anda sekarang dengan duduki. Nah, itu terasa lebih panas ya, karena Anda mentransfer suhu panas dari badan Anda ke kursi. Itu yang produksi. Korupsi sebanyak 3%. Jadi dia mengalirkannya ke benda yang tidak bergerak. Konveksi lebih banyak, 15%. Benda yang bergerak, yaitu fluida, angin ya. Nah kalau kita panas, kita setel kipas angin ya. Atau kita berendam ya, di sungai itu kan juga termasuk fluida ya, air yang mengalir. Nah, dikatakan juga di buku Kaiton ya, panas adalah energi kinetik dari pergerakan molekul. Nah, molekul kulit itu terus bergerak. Nah, kalau kita bersentuhan dengan benda yang lebih rendah suhunya, nah kita akan mentransfer. Nah, contoh yang paling mudah adalah menggunakan udara. Nah, dia menghasilkan pergerakan yang terus bergerak ya, sehingga bisa mentransfer panas yang berlebihan lebih cepat. Karena kalau di buku Kaiton itu core tubuh itu dihasilkan dari PMR juga bisa ya, basic medical PMR, basic pasar metabolic ratio. Nah itu bisa menghasilkan panas, kemudian ditransfer ke kulit melalui
ke area sekitar. Itu mekanismenya seperti itu sebenarnya. Oke, ini jumlah kalor yang perpindahan kalor ya, konduksi. Ini sama ya. Ini koefisien konduktivitas kulit dan udara. Nah, dibagi penjumlahannya dikalikan dengan delta T dan delta X. Nah, data conductivity, kalau kita lihat ya, ini kalau ada kita tahu ya, vasokonstriksi dan vasodilatasi. Nah, karena memang konductivitas lemahnya lebih besar ketika vasodilatasi. Jadi saat kita bervasodilatasi, kita lebih mudah mengalirkan suhu ke surrounding. Konveksi yang udara tadi ya. Ada waktunya ya, karena dia terus bergerak ya. Ada waktu. Oke. Aplikasi dari produksi ada heating pad. Nah, ini untuk nyeri abdominal. Nah, semisal untuk otot kran dan seterusnya ya. Nah, diletakkan di otot yang sakit nanti bisa menurunkan nyeri. Nah, ini juga jangan digunakan saat tidur ya. Jangan digunakan saat langsung menyentuh kulit. Electric pad, nah ini sama ya sebenarnya. Elektrik tapi dia menghasilkan panas, bisa mengurangi merilis sakit. Atau terapi, nah, tidak hanya panas berlebihan, nah, kita juga bisa menyerap membuang panas berlebihan dengan cara berendam air dingin. Nah, ini mekanisme evaporasi diperlukan ketika area di luar kulit ya, di luar tubuh kita itu mempunyai suhu yang lebih tinggi. Tadi kalau suhu lebih rendah kita bisa dengan mudah meradiasi atau memproduksi, itu bisa membuang panas. Bagaimana kalau di ruangan ya, atau di area di luar tubuh kita itu mempunyai suhu yang lebih tinggi, tapi kita sudah kepanasan. Nah, ini mekanismenya, kita ada evaporasi ya, kita berkeringat. Nah, contoh kayak ketika kita upacara bendera ya, nah, itu kan mekanismenya kita tidak bisa radiasi benda sekitar karena suhu di sekitar lebih panas. Nah, maka ada mekanisme lain selain konduksi dan radiasi, itu adalah evaporasi atau berkeringat. Jadi dengan berkeringat kita bisa merilis suhu yang lebih tinggi. Oke, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik. Oke, silakan. Baik, Namanya siapa? Saya Bima. Ya, izin bertanya terkait sistem perbandingan panas dengan sistem yaitu konduksi. Jadi dijelaskan bahwa di situ kan ada rumus yaitu delta X. Mungkin bisa dijelaskan Pak, delta X-nya itu apa? Karena tidak ada di penjelasan. Oh iya. Delta X ini adalah jarak kulit dengan sensornya asalnya. Jadi kalau ini tebalnya dermisnya lagi dan juga jarak sensornya yang buat ujungnya kayak dermistor itu ke alamnya. Nah, makanya dikatakan dia jarak delta X dan delta X. Biasanya ya ada di buku itu sekitar 0,3 atau 0,5 satunya milimeter. Oke. Sebagai penutup, mata kuliah Fisika Kesehatan ini dirancang untuk mendukung terbentuknya kompetensi pemahaman dasar fisika dalam bidang kesehatan dan juga pengaplikasiannya khususnya dalam bidang kebidanan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran saya dalam membina proses pembelajaran yang aktif, reflektif, dan relevan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.